Sambutan kedua yaitu pengurus Yayasan SD Islam Nusantara. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Dr. Randes Haji Masruhin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la khawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nusantara, yang kami hormati Ketua Komite SD Islam Nusantara, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri, Wali Siswa SD Islam Nusantara, serta para tamu undangan yang kami hormati pula. Tidak lupa Kepala SMA Hasyim Asari dan Kepala SMP Wahid Hashim yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama dapat hadir di Gedung Aswaja ini dalam rangka wisuda tahfidz dan BTG ke-1 serta gelar karya P5 SD Islam Nusantara yang mudah-mudahan mendapat berkah dari acara ini dan mudah-mudahan apa yang telah diraih oleh para peserta didik kita dapat bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda wisuda akhir-akhir ini memang semarak dan banyak dilakukan oleh lembaga pendidikan, yang itu menandakan berakhirnya sebuah tahapan yang telah ditempuh oleh peserta didik, baik pada tingkatan TPQ maupun pada tingkatan sebuah target tertentu. Misalnya yang sekarang ini kita wisuda adalah para peserta didik yang telah hafal, yang telah menghafalkan juz 30 dan surat-surat pilihan lainnya. Ini tentu sebuah prestasi yang patut kita banggakan bersama meskipun baru juz 30. Jangan keliru menyebutnya 30 juz ya. Karena dengan keliru menyebut juznya di awal dengan di belakang itu mempunyai makna yang jauh berbeda. Kalau 30 juz artinya seluruh Al-Quran itu sudah dihafalkan. Kalau juz 30 itu baru sebagian kecil, baru sepertiga 30 yang dihafalkan oleh para peserta didik kita. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang baru saja kita saksikan ini tentu merupakan sebagian dari prestasi SD Islam Nusantara yang selama ini dikelola di bawah naungan PCNU yang secara teknis dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Nusantara di bawah binaan beliau ketua yayasannya Bapak Haji Maskur Sujah SPD MSE yang ini merupakan sebuah program yang memang secara berkelanjutan perlu kita laksanakan. Yang baru hafal beberapa surat tentu diharapkan nanti pada saatnya setelah lulus dari SD Islam Nusantara itu
betul-betul hafal juz 30 dan beberapa surat pilihan yang biasa dibacakan, yang biasa dilakukan di lingkungan masyarakat kita. Baik itu surat Yasin, Tabarok, surat dan lain-lainnya. Ini tentu perlu mendapat support dan semangat dari para orang tua siswa dalam rangka untuk memperkuat dan melestarikan hafalan yang telah dimiliki oleh para peserta didik kita, oleh putra-putri panjenengan semua. Kalau tadi terkesan agak tidak lancar ketika menjawab, maka itu tentu bukan karena tidak hafal, tetapi karena dihadapkan pada momen yang dimana secara psikologis mungkin dia agak terganggu, sehingga ketika menjawab tidak langsung tek 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 gitu kan. Nah, nampak tadi agak sempat mikir juga, jangankan anak-anak, wong kita saja ketika itu sudah dihafalkan seluruhnya, kemudian diuji secara lisan berhadapan dengan penguji, padahal kita sudah hafal, kadang menjadi buyar dan lupa semua. Kita ingat ketika zaman sekolah dulu atau kuliah, mata pelajaran sudah kita hafalkan semua, tetapi ketika berhadapan dengan tim penguji, yang padahal kita sudah hafal, tetapi karena ada rasa grogi dan nervous yang ada pada diri kita, kemudian pada saat kita ditanya, kemudian agak lupa dan harus berupaya untuk mengingat kembali apa yang ada dalam ingatan kita. Seperti itulah kira-kira. Oleh karenanya maka ini adalah sebuah jaminan yang diberikan oleh SD Islam Nusantara bahwa semua lulusannya nanti itu dijamin hafal juz 30 secara baik dan lancar, oleh karena itu maka mendapatkan syahadah. Apabila kemudian ternyata di rumah kok tidak sebagaimana yang disampaikan atau yang diharapkan oleh kita bersama, maka silahkan dikomunikasikan dengan kami. Sampaikan kepada pengurus yayasan, sampaikan kepada kepala sekolah bahwa ternyata hafalannya kurang bagus kalau itu terjadi pada putra-putri panjenengan. Ini tentu dalam rangka untuk perbaikan, untuk penyempurnaan ke depan, agar apa yang kita harapkan itu betul-betul secara maksimal bisa terwujud dan bisa terlaksanakan. Oleh karena itu maka kami berharap apa yang menjadi kepuasan panjenengan semua selaku wali murid pada lembaga pendidikan ini untuk bisa disampaikan kepada orang lain, kepada tetangga, saudara, dan semua saja atas kepuasan panjenengan menyekolahkan putra-putrinya di SD Islam Nusantara. Akan tetapi seandainya kemudian ternyata ada beberapa hal yang dirasa mengecewakan, ada hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, kami berharap untuk tidak disampaikan kepada orang lain, tetapi disampaikanlah kepada kami, baik melalui kepala sekolah, melalui pengurus yayasan, kepada PCNU maupun kepada saya secara pribadi. Dengan maksud untuk kita sempurnakan kekurangannya apa, kelemahannya apa, agar ke depan kita lebih bagus, lebih sempurna, lebih matang dalam penyiapan dan menghasilkan apa yang kita harapkan bersama. Tentu ini menjadi harapan tidak hanya oleh pihak sekolah, tidak hanya oleh pengurus yayasan dan tidak hanya oleh pengurus cabang NU Kota Pekalongan, tetapi saya yakin ini juga menjadi harapan Bapak Ibu sekalian sebagai wali murid. Oleh karena itu maka kepada pengurus komite dan jajarannya untuk bisa kolaborasi dalam membahas program-program dan peningkatan kegiatan yang bisa menunjang terhadap prestasi dan peningkatan mutu terhadap lembaga pendidikan kita. Menurut informasi tadi Saudara Ketua Pengurus Yayasan menyampaikan bahwa pada hari ini juga dilaksanakan kegiatan manasik haji untuk TK Islam Nusantara. Ini tentu dalam rangka untuk memberikan bekal sedini mungkin agar ada wawasan dan pengetahuan bagi para peserta didik kita meskipun masih di tingkat TK, tetapi sudah ada gambaran bagaimana tata cara dan gambaran dalam melaksanakan ibadah haji. Termasuk kegiatan-kegiatan yang lain saya kira banyak yang sudah diprogramkan oleh yayasan maupun sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di SD dan TK Islam Nusantara ini.
Oleh karenanya maka komitmen bersama semua unsur, baik guru, kepala sekolah, pengurus yayasan, pengurus komite, dan para wali murid untuk bersatu padu menciptakan sebuah komitmen dengan mendukung program-program yang telah direncanakan dengan satu visi yang sama, semua itu untuk dalam rangka menciptakan dan mewujudkan lembaga pendidikan yang kita harapkan, yaitu lembaga pendidikan yang bermutu dan menjadi lembaga pendidikan yang patut kita banggakan. Tidak hanya di level Kota Pekalongan, tapi juga di level provinsi, bahkan level nasional. Ini sangat memungkinkan seandainya kita semua mempunyai pemikiran yang sama. Saran, kritikan, masukan tentu kita harapkan bersama dalam rangka penyempurnaan ke depan, agar kelemahan dan kekurangan sekecil apapun itu dapat kita minimalisir, dapat kita hilangkan, untuk selanjutnya kita bersama-sama mewujudkan cita-cita yang kita programkan, yaitu mewujudkan SD Islam Nusantara dan TK Islam Nusantara atau lembaga pendidikan yang ada di kita menjadi lembaga pendidikan yang bermutu, yang berkualitas, yang tidak hanya faktor intelektualnya saja, tetapi juga faktor sikap dan keterampilan ini harus seimbang, harus berbarengan. Kalau kita mengacu pada taksonomi Bloom bahwa ranah pendidikan itu ada 3, kognitif, afektif, dan psikomotor, maka tentu tidak akan membanggakan kita manakala ilmu pengetahuannya tinggi tetapi sikapnya enggak bagus. Manakala kemudian sikapnya bagus tapi secara keilmuannya dia rendah, maka tentu tidak terlalu membanggakan. Kalau kemudian secara keilmuan bagus, sikapnya bagus tapi keterampilannya, sikap perilakunya kurang bagus, maka ini juga tentu akan mengurangi kebanggaan kita, kepuasan kita terhadap proses dan hasil pendidikan yang kita laksanakan. Oleh karena itu maka faktor intelektual, sikap dan perilaku serta keterampilan ini patut kita pertimbangkan bersama. Oleh karenanya maka tema pada hari ini yang terpampang di spanduk adalah mewujudkan generasi Qurani yang berakhlakul karimah dan berbudaya Nusantara. Ini sebuah kalimat yang apabila direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, diwujudkan dalam lembaga pendidikan kita untuk bagaimana menciptakan generasi muda yang seperti itu, maka insya Allah ini akan membanggakan kita bersama, tidak hanya bagi para wali murid tetapi juga tentu para guru, pengurus yayasan, dan masyarakat kita semua. Oleh karenanya maka sekali lagi kami berpesan kepada Bapak Ibu sekalian semua yang hadir di sini, agar apa yang telah diprogramkan di SD Islam Nusantara ini dapat berkelanjutan. Sayangnya di PCNU ini SMP Islam Nusantara dan SMA Islam Nusantaranya tidak ada. Untuk melanjutkan SD Islam Nusantara maka sudah disiapkan SMP Wahid Hasyim. Insya Allah mempunyai program-program yang dapat mengakomodir kemauan Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk meneruskan apa yang telah diperoleh pendidikan itu yang ada di SD Islam Nusantara. Setelah di SMP Wahid Hasyim, kemudian lanjutannya adalah ke SMA Hasyim Asy'ari. Ini juga sudah mulai ada penataan dan kita berharap ke depan ada boarding dan program-program khusus yang bisa mengakomodir sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, lembaga-lembaga pendidikan itulah yang ada di bawah naungan PCNU yang secara langsung ditangani, dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam Nusantara. TK Islam Nusantara, SD Islam Nusantara, SMP Wahid Hasyim, dan SMA Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mewujudkan lembaga perguruan tinggi yang bisa menampung para lulusan tingkat SLTA, baik SMA maupun MA, khususnya yang ada di Kota Pekalongan ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, Bapak yang kami hormati, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.